Secara umum, kesimpulan dari rilis Lembaga Survei Indonesia mirip dengan hasil survei indikator politik Indonesia. Perbedaannya hanya ada di 3 teratas. Di rilis LSI ini, urutan pertama adalah Prabowo, kedua Ganjar, ketiga Anies. Sementara di indikator, Ganjar nomor 1. Metode pengambilan sampel persis sama dengan survei indikator, yaitu wawancara langsung dengan sampel 1.220 orang yang tersebar di semua provinsi. Pemilihan responden juga sama, dipilih secara proporsional, margin of error sekitar 2,9%, waktu pelaksanaannya juga relatif sama, yaitu tanggal 12 sampai 17 April 2023. Pada pertanyaan top of mind, pertanyaan di mana peneliti tidak memberi pilihan nama capres. Hasilnya Prabowo teratas sekitar 18,3%, urutan kedua Ganjar 16,2% dan ketiga Anies 13,1%. Dan yang menarik di urutan keempat ada nama Jokowi dipilih sekitar 6,8%. Pada 34 nama, Prabowo urutan pertama sekitar 26,5%, kedua Ganjar sekitar 24,9%, ketiga Anies 19,8%, lainnya kurang dari 6%. Simulasi dengan 10 nama, Prabowo tetap di urutan pertama, selisih 1% dengan Ganjar di urutan kedua, masih di bawah margin of error, dan ketiga Anies. Simulasi pada 4 nama, Prabowo unggul 33,1%, kedua Ganjar 31,8%, Anies 25,3% di urutan ketiga, dan Puan sekitar 2,2%. Sayang sekali di survei ini tidak ada simulasi 3 calon. Bila ketiga capres berhadapan 1 lawan 1, Prabowo tetap unggul dari Ganjar dan Anies. Bila Ganjar melawan Anies, Ganjar unggul sekitar 46,7% dan Anies dipilih sekitar 39,2%. Bila Prabowo melawan Anies, Prabowo unggul 51,7% dan Anies sekitar 35,8%. Bila Prabowo melawan Ganjar, Prabowo unggul 49,2% dan Ganjar sekitar 39,7%. Hasil ini tidak jauh beda dengan hasil indikator di mana Prabowo selalu unggul bila masuk di putaran kedua. Menjadi catatan bahwa urutan pertama dan kedua di survei ini masih dalam margin of error. Artinya urutan pertama dan kedua masih bisa bergantian tergantung pada isu dan strategi yang dimainkan. Sementara di urutan ketiga nampaknya tetap akan konsisten di urutan ketiga karena suara Anies lebih dari margin of error, butuh tenaga lebih besar bagi Anies untuk menaikkan elektabilitasnya. Keberadaan Nasdem, PKS, dan Demokrat tidak cukup mengangkat suaranya sebab mereka dianggap berbeda jalan dengan pemerintahan Jokowi yang saat ini kepuasan publik terhadap Jokowi menembus angka 82%, angka yang cukup tinggi. Sementara buat Ganjar sendiri semakin berat. Apabila dalam Pilpres nanti hanya ada 2 pasangan calon atau Ganjar masuk putaran kedua lawan Prabowo, berat buat Ganjar sebab Ganjar kesulitan ngambil suara Anies. Sangat sulit suara pemilih Anies akan ke Ganjar. Begitupun sebaliknya, mereka akan lebih cenderung memilih Prabowo. Makanya kenapa di simulasi 2 nama tadi Prabowo selalu unggul. Karena Prabowo mendapat limpahan suara Anies tadi. Itu saja, sekian, terima kasih.